ada loh seiman tapi nggak cocok. Ini gue bingung ini. Definisi nggak cocok itu seperti apa? Karena kalau misalnya berbeda pemahaman, beda pemikiran, saya dan Pak Alfa itu dua orang yang sangat berbeda. Oh gitu ya. Jadi pada saat itu memang pokoknya udah tunangan begitu lulus kuliah. Oh berarti nggak pakai 22. pacaran. Jadi melamarnya maukah jadi pacarku nggak? Maukah jadi istriku gitu langsung. Do you want to be my wife gitu ya? Langsung gitu ya. Jadi nggak usah mau jadi pacarku lagi, langsung tunangan gitu. Kayaknya seingat saya nggak ada proses kayak mau nggak sih jadi pacarku. Oh nggak ada. Karena ya? pada saat itu kita memang dekat dan jadi kita kayak udah mungkin berdua udah assume aja. Maksudnya kayak ya udah kita udah membicarakan, maksudnya kita udah membicarakan masa depan gitu. Dan itu satu hal yang saya kagum pada saat itu adalah karena kalau pas lagi kita pacaran zaman dulu tuh sebenarnya simple banget dan nggak punya uang banyak sih. Jadi waktu itu ingat banget kita paling naik bus ke IKEA, keliling IKEA. Waktu itu kan di Singapura IKEA itu salah satu tempat gratis yang dikunjungin, tapi sambil kita membayangkan, wah keren juga ya ini jadi nanti kalau kita punya kantor kita desain seperti ini gitu. Nah, kan, itu tidur seperti ini. Tuh, dengar ya. Nah, itu tuh tipsnya. Rupanya waktu masih bersama-sama membuat impian bersama-sama. Betul ya Miss ya? Dan itu gratis kan, maksudnya kita masuk IKEA gratis, terus paling cuma makan yang begitu keluar ya makan hotdog. Saya masih ingat banget tuh hotdog yang paling murah $1 udah dapet hotdog. Tapi ya udah is fun. Masih dalam budget juga $1 ya kan, tapi kita bisa meluangkan waktu bersama dan kita menikmati kebersamaan itu. Terus biasanya kadang-kadang kita juga pergi ke expo yang gratisan lah pokoknya, jadi ke pameran biasa ada pameran apa nih minggu ini di City Hall, ya udah kita datang ke sana. Kadang-kadang ada pameran buku, kadang-kadang pameran alat tulis gitu, jadi pokoknya tempat-tempat gratisan yang nggak butuh biaya, tapi kita bisa sama-sama spend time untuk melihat dan ngobrol gitu. Jadi gitu sih zaman-zaman pacaran dulu. Jadi bukan kayak romantis seperti yang kayak di movie ya. Mungkin ini seperti ada dua orang yang memang sedang berusaha untuk survive di negara orang dan mendesain hidupnya berdua dan saling menyemangati dan yang mencari cara dan mencari strategi bersama-sama. Saling menyemangati, membangun strategi bersama-sama hanya dengan hotdog. Inilah yang dimaksud dengan chemistry, ya. Jadi saya perhatikan berarti sahabat SP30, Anda itu kalau lagi menentukan kan bingung, ini bener nggak pasangan saya ini calon istri atau calon suami saya kelak. Ini kan kegalauan anak-anak muda yang zaman sekarang ya. Kayaknya dari zaman dulu juga begitu deh. Nah, tapi yang saya perhatikan dari Miss Mary, rupanya sama Pak Alfa itu kondisi sama-sama susah, dipertemukan dalam pendalaman iman, ditambah lagi dengan kondisi yang serba tidak ada di negeri orang, ya kan? Kayaknya semuanya serba pas gitu ya. Dan dengan hotdog aja udah bahagia gitu ya. Sekarang ini siapa yang bayarin siapa gitu. Aduh, kayaknya itu nggak pas ya. Jadi rupanya memang benar. Jadi rupanya tidak ada kata maukah jadi pacarku, nggak usah seformal itu, tapi rasanya chemistry-nya udah terbangun berdua. Benar. Kayaknya ini bukan cuma calon suamiku, tapi ini partnerku. Gitu ya, mungkin ya. Betul. Tapi bukan berarti nggak ada romantisnya ya. Oh, masih ada loh ya. Tetap aja ada romantis. Jadi misalnya, tapi dari hal yang sederhana. Jadi saya masih ingat banget waktu itu kan, kalau saya kan biasanya makannya roti tawar, gitu kan. Terus biasa makanan-makanan sisa yang ada dari acara-acara gratisan. Nah, jadi waktu itu ada satu hal yang romantis banget. Jadi waktu itu tiba-tiba saya dikasih masakannya sederhana. Jadi satu kotak itu adalah makaroni. Jadi Pak Alfa masakin makaroni buat saya. Makaroni. Enak gak sih makaroni? Tapi saya tahu itu makaroninya simple sih. Tapi di makaroni itu ya udah terus dikasih kertas notes, tulisannya ya Shmili. Shmili itu sih how much I love you. Gitu. Jadi dari hal-hal sederhana, karena pada saat itu kita juga nggak punya apa-apa sih. Kita juga nggak punya uang, dan uang itu sangat terbatas banget. Jadi kita nggak bener-bener nggak pakai untuk luxurious, untuk men-show off, beliin something lah gitu kan, bawa nonton segala macam, itu sama sekali enggak sih. Tapi lewat kesederhanaan itulah justru itu yang saya appreciate
bahwa ya bahkan hanya sebuah makaroni yang mungkin masaknya di microwave biasa, tapi itu menunjukkan bahwa ya see how much I love you gitu. Jadi, itu kalau bahasa Surabayanya, bahasa Jawanya, hatiku berwodol. Iya, jadi hatiku ini, waduh, kayaknya, sudah selesai sudah. Yeah. Cuman sebuah perhatian kecil. Nah, ini tipsnya bagi para cowok-cowok, ya. Betul. Wanita itu suka yang gitu-gitu. Betul. Hal kecil-kecil itu tapi membuat beliau itu teringat gitu loh. Dan itu tak terlupakan. Iya kan? Kadang-kadang perhatian kecil itu wanita butuh. Makanya ini kelemahan pria kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang Anda itu memang pria punya kelebihan, tapi wanita tuh suka yang gitu-gitu. Bener nggak, Miss? Iya. Itu iya, kayaknya betul. hari itu gimana gitu Karena perasaannya? kita merasa diperhatikan, berarti kan. Diperhatikan. Betul. Dan kita tahu dia bukan hanya bukan hanya uang aja, bukan hanya orang kaya yang ya udah punya uang gue beliin something untuk mengimpress dia gitu, tapi kan dari dia berpikir gitu apa yang bisa dia lakukan dari apa kesederhanaan yang dia punya. Dan itu pun juga ya kita romantis seperti itu ya. Cara saya untuk bisa mensupport dia, misalnya kalau pas lagi exam itu biasanya saya bikinin kertas, terus di situ ya saya tulis ayat-ayat yang menguatkan, kata-kata motivasi. Berarti dari dulu emang udah suka motivator ya. Jadi saya tulis-tulisin kata-kata untuk bisa menguatkan dia. Terus abis itu saya selipin di bukunya, dan ya itu sih hal-hal seperti itu aja untuk membuat dia semangat belajar. Penonton SW30 ini kan banyak cowok. Kamu suka nggak sih kalau punya cewek motivator kayak Miss Mary gitu? Kamu dimotivasi sama cewekmu gitu ya kan? Kalau punya, tolong tulis di kolom komen sekarang. Saya punya impian mau punya istri kayak Miss Mary Riana. Tuliskan menit keberapa gitu ya, jangan lupa. Loh, itu kan komen itu termasuk doa loh, Miss, ya kan? Didoakan amin terjadi. Ya, jadi artinya Miss Mary punya sebuah kisah. Terus ada lagi mungkin yang kata-kata pendukung atau apa? Nah, jadi berawal dari itu, maksudnya dari semua hal-hal kecil itu yang kita lakukan bersama pas lagi kuliah, kita cari jalan bareng, kita share mimpi bareng gitu kan. Dan yang kita diskusikan tuh bukan hanya diskusikan kayak orang pacaran yang hari ini mau makan di mana, hari ini mau nonton apa, filmnya seperti apa, enggak, tapi kita bicarain oke, nanti kita mau bisnis apa nih gitu kan. Terus nanti mau punya anak berapa, terus nanti kita mau pengen punya rumahnya seperti apa. Terus itu udah didesain ya? Itu udah didesain, udah diimpi-impikan dan kita bicarakan. Sih ilmu-ilmu motivator tuh sebelumnya udah pernah ikut seminar bareng kah, atau keluar sendiri kah, atau gimana? Nah, ini gunanya punya pasangan hidup yang suka baca. Jadi Pak Alfa itu hobi banget baca buku. Jadi sesuka-sukanya saya suka beli buku, cuma kadang-kadang nggak punya waktu untuk dibaca, ya kan? Apalagi zaman dulu nggak punya uang bakal untuk beli buku kan. Jadi itu juga. Jadi kita biasanya suka nyari buku bekas, Pak Chandra. Jadi di Singapura ada beras basah, bukunya paling cuma $2. Dan $2 itu tapi bisa ada buku-buku motivational, inspiration, buku-buku Tony Robbins gitu, cuma $2. Walaupun buku bekas tapi isinya tuh bermanfaat banget. Nah, jadi kita juga suka baca buku. Pak Alfa juga lebih suka lagi baca buku. Jadi dari buku itu dia ceritain, tahu nggak sih ini seperti ini gini-gini, kita harus kayak gini nih dan seterusnya. Ya jadi itu aja sih yang kita selalu bicarakan dan omongkan, dan kita desain, kita make plan bareng, kita usaha bareng. Dan akhirnya akhirnya di situ saya sadar dan saya tahu bahwa I think he's the right one for me, karena he can bring out the best out of me. Keren. Ini sudah tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mau lengkapnya nanti baca buku Miss Mary. Itu yang judulnya Mimpi $1 itu. Mimpi $1. Saya udah pernah dapat bukunya itu. Bener. Makanya sekarang Miss Mary lagi sibuk apa nih sekarang ini? Di saat pandemi seperti ini lagi sibuk apa? Ada apa yang dijual atau apa gitu? Iya, jadi kalau di saat pandemi ini saya yakin bukan hanya saya ya, banyak pengusaha termasuk juga Pak Chandra pasti kita menjadi lebih sibuk karena kita harus melakukan banyak hal, melakukan perubahan strategi, adaptasi, mencoba hal-hal yang baru gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang sih kalau sebelumnya memang saya lebih banyak bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Ada cabang Mary Riana Learning Center, udah ada 9 cabang sekarang. Nah, gara-gara pandemi semuanya harus tutup, nggak bisa beroperasi karena sekolah juga tutup. Ya akhirnya kita pivot memulai Mary Riana Digital Learning. Nah, jadi ini juga baru terlahir dari pandemi. Kita bikin digital learning khusus untuk anak-anak remaja usia 8-19 tahun. Itu juga sangat diterima, sangat welcome karena again apapun itu selalu pasti ada dua sisi, benar nggak Pak Chandra?
ya kan ada positif dan negatif. Kalau kita lihat dari sisi positifnya ya sekarang karena digital, jadi yang di luar kota, yang di luar negeri pun juga jadi punya akses dan bisa langsung belajar. Nah karena itu berhasil, akhirnya sekarang baru aja punya program baru juga digital, jadi ada Mary Riana YouTube Academy for Kids and Teens, gitu. Nah, jadi kursusnya online sekarang ya? Online. Oh itu kegiatannya sekarang. Gitu. Hebat jadi ini itu Miss yang Mary. lagi difokusin. Makanya guys, karena topik kita ini topik percintaan, jadi rupanya chemistry yang dibangun dari Miss Mary itu luar biasa sejak zaman bersama Pak Alfa. Jadi rupanya mereka berdua itu dari asalnya kondisi keterbatasan minus semuanya nggak punya apa-apa. Sudah ndak usah gengsi-gengsian. Makanya kalau Anda itu berharap pengen punya cewek atau ada kisah lucu itu. Ya, jadi ngomongnya gini. Anda kepengen punya pria tampan, tinggi, putih, turun dari kuda, wangi, kaya raya, hanya ada di drama Korea. Artinya itu ekspektasinya boleh tinggi. Betul. Ya, cuman yang saya lihat cinta sejatinya itu kayak kisahnya Miss Mary ini. Sama Pak Chandra juga pasti. Karena kalau nggak ada orang saya kan belum dikulik kisah cinta saya. Kapan-kapan itu. Nanti saya ajak istri saya ke sini sama anak-anak main ke sini. Jadi artinya memang benar. Jadi itulah kalau saya sama pasangan saya, beliau support ketika saya jatuh. Nah, ketika saya down, saya jatuh, beliau ada di samping saya. Nah, itulah pentingnya pasangan gitu ya. Nah, anak-anak muda ini seringkali bingung. Bingungnya tuh gini, Miss Mary. Pasangan saya ini benar cinta sejati atau enggak? Karena kalau dia ngomong support sih support, tapi kebingungan anak-anak muda ini, kalau Miss Mary mungkin masalah percintaan lebih jago, ya. Saya kalau versi lakinya, mungkin Miss Mary versi ceweknya. Jadi kadang-kadang saya mendukung pasangan ini gimana ya? Yang pasangannya didukung tapi tetap nggak bergerak. Kalau wanita itu kan butuh yang namanya kepastian. Nah, iya kan? Ingat loh ya, wanita tuh butuh kepastian. Jadi kalau Anda nggak kunjung melamar, Anda punya pasangan, mungkin udah bersama-sama 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Nah itu Anda akan dipertanyakan pasangan, dan yang lebih penting lagi dipertanyakan orang tuanya gitu. Harus cepet. Buktinya saya begitu lulus kuliah aja udah langsung dipinang. Gercep, harus gerak cepat. Karena gercep itu ya. Karena itu sebenarnya menunjukkan keseriusan ya? juga dan confidence. Berarti kan pria ini confidence, dia yakin akan dirinya. Kadang-kadang kalau pria itu maju mundur, berarti kan dia aja sendiri nggak yakin gitu kan kemampuannya dia. Nah, jadi rupanya itu yang langsung harus dilakukan, take action now gitu ya. Dan itu penting ya. Artinya kalau kegalauan mereka adalah masalah pasangan itu adalah apakah he is the right one? Atau she is the right one, ya. Ini apakah dia adalah orang yang dikirim oleh Tuhan, orang yang tepat. Nah, ini indikatornya ini apa, Miss? Kira-kira, Miss, tips untuk anak-anak muda sebagai penutup konten kita kali ini. Ayo. Jadi pertama menurut saya kamu harus punya kriteria. Kriteria, jadi catat. pertama kamu sendiri harus punya kriteria. Kamu mau cari yang seperti apa gitu kan? Ditulis dan gitu ya. Oke untuk punya kriteria, ditulis sebanyak-banyaknya yang kamu mau. Tinggi, putih kayak tadi itu ya ditulis ini ya. Betul. Fisik. Betul. Jadi semua ditulis. Tapi setelah itu kamu bottom line, apa yang harus, apa yang wajib. Itu apa yang menjadi deal breaker. Dalam arti kalau misalnya ini nggak ada, ya berarti nggak bisa. Gitu. Yang lain itu bonus. Gitu. Jadi dari semua kriteria itu kamu harus bisa tentukan yang mana yang menjadi keharusan. Nah bagi saya pada saat itu keharusannya adalah at least itu harus sama-sama seiman. Itu kriteria paling penting dan itu kriteria paling mendasar buat saya. Ketemunya aja di pendalaman iman, ya kan? Tapi itu paling penting yang nggak bisa dinegosiasi. Jadi kamu juga punya kriteria, tapi kamu harus pilih yang mana yang benar-benar non negotiable, nggak bisa dinegosiasikan. Itu gitu. Sudah harga mati. Itu sudah harga mati. Nah jadi itu ya, itu secara logika kita list down. Nah tapi kan again cinta itu kan nggak cuma berdasarkan logika dan list kriteria kan, kita juga komunikasi. Gimana sudah seiman tapi nggak cocok, Miss? Nah ini banyak pertanyaan ini. Nah ini Miss Mary pernah nggak dapat pertanyaan? Memang Miss Mary nggak ngalami sih. Iya. Tapi ada loh seiman tapi nggak cocok. Ini gua bingung ini. Definisi nggak cocok itu seperti apa? Karena kalau misalnya berbeda pemahaman, beda pemikiran, saya dan Pak Alfa itu dua orang yang sangat berbeda. Oh gitu ya? Sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kayak dari makanan nih. Saya nggak suka makan daging sama sekali kayak sapi, kambing, kaki 4 semua saya nggak makan. Tapi Pak Alfa suka banget kambing, suka banget daging. Saya sukanya seafood, tapi dia alergi seafood, dia nggak alergi udang gitu. Jadi waktu makan di meja makan nggak nyambung ini. Iya, jadi kita bagi tugas. Jadi hari ini saya pilih, besok kamu yang pilih gitu gantian. Jadi mensupport.
gitu. Jadi atau nggak cari jalan tengah apa yang kita sama-sama suka. Jadi bayangin dari makanan aja sudah berbeda. Dari cara berpikir nih, kadang-kadang nih kalau misalnya kita ngambil personality test, apapun jawaban saya dia pasti opposite, selalu berbeda gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu bilang nggak cocok karena selalu banyak perbedaan, dan menurut saya itu definisi yang salah, karena kalau gitu berarti saya nggak cocok dengan sama suami saya karena banyak yang berbeda gitu. Nah, jadi tergantung definisi kamu cocok itu seperti apa. Nah, kalau buat saya perbedaan pemikiran itu pasti ada, itu justru saling melengkapi, tapi at least saya tanyakan kepada diri saya sendiri, dengan saya bersama dia, saya menjadi lebih baik atau enggak? Dengan saya bersama dia, hubungan saya dengan orang tua saya jadi lebih baik atau enggak? Gitu. Dengan saya dengan dia, dengan hubungan saya dengan Tuhan jadi lebih baik atau enggak? Gitu. Jadi kalau misalnya saya dengan dia tapi saya malah jadi jauh dari orang tua, maksudnya jadi kayak marah-marahan, nah berarti mungkin ada sesuatu yang nggak baik gitu. Kalau dengan dia saya jadi jauh dari Tuhan, jadi jelek gitu, jauh dari hal-hal yang baik, ya berarti hubungan itu tidak membawa saya ke hal yang baik. Meskipun seiman ya. Meskipun seiman gitu. Nah, tuh catat itu ya. Nah, ini kadang-kadang banyak yang bertanya. Jadi seiman pun belum tentu sebuah jaminan. Tapi itu Miss Mary tadi menegaskan bahwa setelah Anda bersama dia, meskipun seiman ya. Jadi Anda nanti akhirnya disalahkan imannya. Nah, ya ini yang seringkali kurang bijak ya anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ketika kriteria tadi yang Miss Mary bilang, itu tolong dicatat. Apakah Anda dengan dia lebih baik nggak? Betul. Nah, itu kalau menurut Miss Mary itu tips yang sangat bagus sekali. Nah, jadi itu yang saya rasakan, tapi tetap menjadi versi diri saya. Jadi dia tuh menghargai saya. Dia menghargai, jadi dia nggak memaksakan kehendaknya, tapi dia mengerti, memahami dan berusaha bersama-sama mencari tahu apa yang kita bisa lakukan gitu. Dan menurut saya yang paling penting di saat pacaran itu adalah dia mau susah dan mau berantem bareng. Karena kalau misalnya begitu setiap kali ketemu masalah pas lagi pacaran aja terus udah yaudah kita nggak usah ngobrolin ini, maunya hanya ngobrolin yang enak-enak aja. Itu nggak akan bisa bertahan dalam pernikahan, kan dalam pernikahan akan begitu banyak permasalahan, tapi justru bagaimana dia bisa men-solve itu, mau duduk bareng, mau berantem bareng, tapi berantem supaya kita bisa mencari solusi dan menyelesaikannya gitu. Jadi menurut saya itu sih yang paling penting, karena kalau di saat pacaran kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di saat itu, ya at least itu udah menjadi ciri yang tepat bahwa dia juga akan bisa tetap bersama kamu sesulit apapun di pernikahan nanti, gitu. Jadi jadi mau susah lah, mau bertubi-tubi nih. Ini bener-bener tipsnya Miss Mary ini wanita top. Dan jangan salah, pacaran setelah menikah itu enak gitu. Yes. Dan kita semaling menghargai perbedaan. Betul. Dan tips terakhir buat yang wanita, Pak Chandra. Apa itu? Jadi kalau kamu, khususnya buat kamu wanita, sebelum kamu nikah, kamu harus tanya kepada calon suami kamu. Ekspektasi dia seperti apa? Dia maunya kamu mau bekerja atau kamu menjadi ibu rumah tangga, dan itu harus dikomunikasikan. Karena kalau misalnya kamu maunya jadi ibu rumah tangga tapi dia maunya kamu bekerja, itu aja udah sulit gitu. Iya, nanti bisa ribut itu nanti. Betul. Jadi harus terbuka. Kamu harus benar-benar nggak boleh merasa nggak enakan untuk cerita ke dia apa yang kamu mau. Justru kamu harus terbuka dan kasih tahu ke dia apa yang kamu mau, supaya nanti bisa disamakan. Itu penting ya. Itu penting. Loh, soalnya gini, nanti setelah menjalani pernikahan ternyata nggak sama ini dengan sebelum menikah gitu. Jadi kalau dulu sebelum menikah saya pengennya gini ini, tapi ternyata setelah menikah, waduh, saya kayaknya butuh support dari pasangan. Nah ini ternyata berbeda, itu gimana Miss? Meskipun Anda belum jalani pernikahan gitu loh ya, tapi artinya ini kan tips dari kami yang sudah menikah gitu ya. Nah bagaimana Miss Mary usia pernikahannya berapa tahun sekarang? Saya nikah tahun 2004, berarti sekarang 16 tahun. Woi, saya 2006. Jadi 14 tahun. Betul. Ini mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Jadi artinya ketika usia pernikahan ini udah 14-15 tahun ya, kayak kami ini ya. Ini kan suka duka sudah banyak kami jalani ya. Jadi artinya kenapa Miss harus ditanyakan itu? Apa dampaknya itu nanti kelak? Terutama yang wanita. Harus ditanyakan dari awal. Iya, harus diperjelas yang tadi Miss Mary. Betul. Karena bukan berarti ketika kita mengungkapkan apa yang kita mau itu pasti diturutin ya. Enggak, karena kan ini dua orang dengan dua kepribadian, dengan dua latar belakang yang berbeda, harus menyatukan gitu, harus menyamakan. Tapi kamu harus berani untuk menyuarakan apa yang kamu mau. Jangan pernah merasa nggak enakan. Karena kalau misalnya kita nggak enakan, akhirnya kita jadi asumsi, kita pendam sendiri. Nah, justru kalau kita pendam sendiri itu yang menjadi bibit-bibit
kekacauan nanti dalam pernikahan. Karena nanti dia berasumsi, wah kok dia nggak mensupport saya sih, kok dia nggak ini saya sih, padahal itu kan semua asumsi kita nggak mau bicarakan karena kita nggak enakan gitu. Jadi dari awal harus berani dibicarakan dan harus berani harus berani minum kopi pahit. Kalau kayak Pak Chandra bilang kan ada kopi pahit, ada kopi manis. Menurut saya di percintaan pun juga seperti itu. Sama. Kamu harus berani mencicipi pahitnya bersama. Sehingga kalau kamu bisa nyicipin pahit itu di saat kamu pacaran, kamu bisa lihat reaksinya dia. Apa reaksinya dia ketika dia mencicipi hal yang pahit? Apakah dia mengeluh? Apakah dia nyalahin kamu? Apakah dia lari dari keadaan? Gitu. Jadi kamu harus bisa ngelihat. Kalau manisnya mah gampang ya. Kalau manisnya gampang. Pahitnya itu siap bertahan bersama-sama kan. Betul. Ini kayaknya tips percintaannya ini bisa 3 episode. ini bagus dan rupanya Miss Mary kalau saya perhatikan betul-betul sebuah komitmen yang hebat ya. Saya suka tadi Miss Mary bilang soal kriteria itu harus ditulis, harus diperjelas gitu ya. Saya udah nulis 10 ini, kok nggak dapet 10-10-nya? Gimana ini Miss? Saya cuma dapat 7. Gimana kalau menurut Miss Mary? Misalkan saya udah nulis, saya tahu perasaan kamu. Saya tanyakan ini sama pakarnya ini. Jadi kita kan nggak butuh nilai 10 untuk naik kelas. Woi. Ya, at least nilai 6 pun bisa naik kelas. Benar nggak? Ya kan? Nah, jadi dari 10 kriteria kamu nggak mungkin ada yang perfect dan it's okay not to be perfect. Oke, drama Korea ya, it's okay not to be okay. Oke. Tapi again ada nilai-nilai yang kalau misalnya di bawah itu berarti ya nggak bisa. Ya, jadi kamu tentukan nilai kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya 6 masih oke, kamu bisa masih mengaccept ya is fine gitu. Nggak harus 10. Tapi kalau misalnya memang udah 5, udah itu udah benar-benar fundamentally wrong. Kalau misalnya hubungan itu benar-benar menyakitkan dan kamu merasa bahwa kamu nggak menjadi diri kamu harus sendiri ya. Gitu ya. It's okay to say no karena dengan kamu berani membiarkan dia pergi, ya berarti kamu memberikan kesempatan untuk kamu mendapatkan yang lebih baik lagi gitu. Jadi sometimes you have to let go. Meskipun pernah berbuat kesalahan berdua atau apa, tapi life has to go on gitu ya. Nah itu kan banyak pasangan muda seperti ini. Jadi lo iya wajar. Meskipun Miss Mary belum pernah ngalami dan sebagainya, tapi benar ya. Jadi artinya kita harus memutuskan. Hidup itu sebuah keputusan gitu ya. Jadi kita nggak bisa aduh ini kita udah bersalah ini, waduh bingung ini gimana ini. Tapi setelah dihitung kok tambah ramah tambah buruk ini. Saya sama hubungan sama keluarga, sama kakak, sama pasangan, sama ini, sama Tuhan semakin berburuk. Nah itu kamu harus membuat keputusan. Nah ini seringkali mereka menikah karena perasaan bersalah. Gak boleh ya Miss ya? Gak boleh, menikah karena kasihan. Menikah karena kasihan. Menikah karena dituntut umur. Gak bisa ya Miss ya? Nah itu catat itu ya. Ini hanya orang-orang cerdas yang benar-benar nonton channel kita. Jadi menikah bukan karena tuntutan, menikah karena paksaan, menikah karena usia, menikah karena adikmu sudah mau menikah. Apalagi menikah karena settingan. Wah, Itu lebih ini kayaknya banyak ini ya. Wah, ini judulnya menikah karena settingan ini ya. Gak bisa, itu no, itu gak bisa ya. Gak bisa ya? Ya tapi tergantung ya, maksudnya ini kan filosofi saya. Kadang-kadang setiap orang, kita juga gak bisa, tiap orang punya prioritas masing-masing, tiap orang punya value-nya masing-masing, so it's fine. Kita gak bisa menjejeli, karena kan yang jalan di sepatu kita sendiri, yang jalan di sepatu kamu, yang kamu sendiri gitu kan. Jadi yang menjalankan hubungan itu kan juga kalian sendiri. Ini kan ala Miss Mary Riana. Betul. Tapi saya sih setuju. Kalau saya loh ya, mungkin karena sama-sama motivator gitu. Jadi suka di dunia pengembangan diri, mungkin prinsipnya mirip-mirip gitu ya. Tapi ya benar sih. Ya, jadi menurut saya itu pendapat kami ya. Tapi sekali lagi itu terserah Anda. Jadi kami tidak memaksakan kehendak kami. Cuman at least pernikahan kami 15 tahun ya. Amin. Sampai hari ini kami sama pasangan kami sangat baik-baik aja. Jadi toh kami bisa jadi role model bagi generasi muda sekarang gitu ya Miss ya? Yes, kalau bermanfaat, kalau sejalan dengan pemikiran kamu, silahkan bisa digunakan, bisa dipraktekkan. Wah, ini penting ini. Jadi luar biasa ini. Kayaknya perlu tambah segmen motivator cinta. Motivator cinta. Miss Mary, thank you banget ya. Sama-sama. Waktunya luar biasa. Ini Pak Chandra. sesuatu yang bisa di-sharingkan Miss Mary, pasti bermanfaat bagi kita semua. Dan ini juga untuk Anda para cowok-cowok yang nonton channel Success Before 30. Tips dari Miss Mary tadi itu bisa meneguhkan Anda, membuat Anda itu tertampar dan tersadarkan kalau jadi pria itu seperti itu. Karena bucin nggak cuma cowok, cewek juga bisa bucin, cowok juga bisa bucin. Nah, semoga statement Miss Mary tadi dan statement kita berdua tadi menegaskan Anda harus menegaskan hidup Anda tetap bersamanya atau harus meninggalkannya sekarang juga. Wah, saya rasa ini luar biasa.
Makasih Miss Mary. Sama-sama. Thank you Pak Chandra. Thank you juga sudah berbagi. Sukses terus buat sukses channel Sukses Before. Jangan lupa subscribe channelnya Miss Mary Riana. Wah, di situ banyak tips-tips menarik versi Miss Mary Riana. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.